Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Universitas Jember. Selamat pagi juga Bapak Ibu guru kelas dan mahasiswa dari Universitas Jember PPG dalam jabatan. Saya Siska Yunita, termasuk dalam mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember. Di sini akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Imam Ghazali M.Hum berkaitan tentang masalah-masalah yang dihadapi di kelas 2 SD. Langsung saja saya mulai. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, boleh saya mengajukan beberapa gimana? Pertanyaan? Jadi di masalah kelas 2 yang saya hadapi ini, saya juga ingin mencari penyebab juga kepada Bapak Imam yang selaku pakar atau yang lebih senior daripada saya. Menurut Pak Imam, apa yang menjadi penyebab masalah hasil belajar siswa kelas 2 SD materi denah rumah bahasa Indonesia itu masih rendah? Jadi itu muatan pelajaran bahasa Indonesia mengalami denah rumah. Pembacaan denah rumah. Pembacaan denah rumah. Masih bingung. Masih ada kesulitan ya. Kesulitan dari siswanya juga dari gurunya. Menurut Pak Imam penyebabnya itu dari mana dan apa? Ya, kalau misalnya kita memberikan pembelajaran denah rumah atau membaca denah rumah, ya memang anak harus dihadapkan pada bentuk yang konkret gitu. Jadi bentuk yang konkret itu maksudnya adalah anak langsung dihadapkan pada denah rumahnya. Jadi diberi tugas untuk melakukan satu pengamatan tentang denah rumahnya masing-masing gitu. Di situ ada berapa kamar tidur, di situ ada berapa MCK, di situ ada berapa ruang keluarga misalnya. Ada terdiri dari apa saja rumahnya itu. Jadi tentu itu sebelumnya adalah ada satu pertanyaan-pertanyaan pancingan yang memang harus dijawab oleh siswa. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan pancingan itu adalah rumahnya itu berada di mana, jalan apa, kemudian menghadap kemana, kemudian rumahnya itu ukurannya berapa. Itu kan hal-hal yang sangat konkret ya. Terus kemudian tempat tidurnya, kamar tidurnya ada berapa, MCK-nya ada berapa. Nah, kemudian di mana posisinya ruang tamu, ruang keluarga, gudang misalnya, begitu kalau punya, begitu itu. Jadi ada satu pertanyaan-pertanyaan pancingan di situ. Dan itu yang memberikan adalah guru ketika akan memberikan satu tugas untuk mengamati denah rumahnya. Sesudah itu pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa dijawab ketika di rumah gitu. Kemudian juga disuruh mengamati posisinya itu di mana. Nah, kemudian disuruh menggambar. Jadi karena anak-anak kecil, jadi anak yang masih kelas rendah, maka cara belajarnya memang harus dihadapkan pada bendanya secara konkret, tidak boleh abstrak gitu. Nah, baru kemudian bisa dikembangkan, misalnya membuat gambar denah sekolahnya gitu. Jadi sesuatu belajar, anak itu belajar dari sesuatu yang terdekat gitu, yang konkret, yang dilihat sendiri gitu. Nah, biasanya kesulitan belajarnya itu terjadi kalau misalnya anak-anak itu
belajarnya itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang terdekat dengan dirinya. Benar. Jadi belajarnya itu abstrak gitu. Jadi saya pikir kesulitan belajar anak terhadap pembelajaran atau menggambar denah, menerangkan atau menceritakan tentang kondisi rumah misalnya gitu, itu bisa jadi diduga karena anak itu tidak dihadapkan pada sesuatu yang sangat konkret, itu menurut saya seperti itu gitu. Apakah hanya dari media yang konkret saja Pak? Mungkin dari faktor siswanya penyebabnya kesulitan mereka belajar denah rumah. Bisa jadi kesulitan siswa, bisa jadi kesulitan belajar siswa, bisa jadi mungkin karena ada gangguan mental, gangguan psikologi, ada faktor biologis, ada faktor sosiologis, begitu itu bisa jadi. Makanya anak itu lahir kan tidak dalam kondisi yang sama gitu ya, tidak dalam satu kapasitas potensi yang sama, mereka adalah berbeda-beda dan setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah, bisa jadi kesulitan belajar itu bisa jadi karena beberapa faktor biologis, faktor sosiologis, faktor psikologis gitu. Nah, disitulah peranan guru itu melakukan satu pendampingan terhadap kekurangan atau kelemahan siswa ketika dia melakukan kesulitan, mengalami kesulitan belajar membaca denah itu. Kadang-kadang anak itu kan punya kecerdasan yang berbeda, gitu. Ada yang tidak punya kecerdasan yang cukup baik dari sisi linguistiknya, tapi cerdas dalam hal sisi estetiknya atau kinestesianya lebih cerdas. Itu kan memang macam-macam gitu. Makanya di situ guru itu harus bisa untuk mengidentifikasi siswanya kesulitan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kalau guru itu mampu mengidentifikasi masing-masing individu itu, maka memberlakukan masing-masing individu itu pasti berbeda-beda juga gitu. Caranya memberikan motivasi, caranya memilih strategi pembelajarannya, caranya memilih materi pembelajarannya, caranya memberikan pendampingan, caranya memberikan motivasi, begitu itu kan beda-beda gitu, bisa berbeda-beda gitu. Itu menurut saya seperti itu sih. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau menurut Pak Imam, hasil belajar siswa rendah materi matematika nilai mata uang yang membuat mereka sulit menyerap materi itu apa? Yang matematika nilai mata uang. Tadi denah rumah bahasa Indonesia. Sekarang matematika nilai mata. Jadi bisa jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama bisa jadi pemilihan strategi pembelajaran yang tidak tepat. Kemudian bisa jadi karena situasi belajarnya atau ruang belajarnya tidak gaduh misalnya suasananya. Bisa jadi karena dia tidak punya basic sebelumnya, ilmu dasar sebelumnya gitu. Jadi sebelum belajar tentang nilai mata uang kan anak itu kan sebelumnya harus belajar soal
bilangan, membilang, penjumlahan dan seterusnya. Itu kan bisa jadi dasarnya itu kurang kokoh gitu, sehingga begitu masuk ke pembelajaran nilai mata uang mengalami satu kesulitan. Jadi bisa juga kegagalannya itu adalah karena faktor guru tidak menarik dalam memberikan pembelajaran. Jadi macam-macam memang gitu. Itu karena faktor eksternal ya. Tapi bisa juga karena faktor internal. Faktor internalnya ya memang dia anak itu punya gangguan mental seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin gangguan psikologis atau biologis atau sosiologis gitu. Jadi itu karena bisa jadi karena faktor itu gitu. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Kalau faktor eksternal adalah termasuk bagaimana guru mengajarnya, strateginya tepat atau enggak, kemudian dia mampu menciptakan pembelajaran yang fun atau tidak, kemudian materi pembelajarannya itu konkret atau enggak begitu. Kalau misalnya pembelajarannya anak kelas 2 itu sifatnya abstrak, ya pasti tidak dalam tataran cara berpikirnya, karena anak-anak kelas rendah itu kan belajar secara konkret. Bisa juga karena guru tidak mampu mengorkestrasi pembelajarannya dengan baik, tidak mampu menciptakan situasi dan suasana ruang kelas yang nyaman, yang menjadi home bagi anak. Jadi karena banyak faktor itu. Menurut saya seperti itu gitu. Selanjutnya Pak Imam, kalau materi matematika dan bahasa Indonesia sudah, kalau hasil belajar siswa rendah materi PPKN, sila dan simbol membuat mereka ini sulit belajar. Iya, saya pikir sama lah sebabnya. Iya, saya pikir sama sebabnya. Yang menjadi catatan itu kan begini ya, anak-anak itu kan punya kecerdasan yang macam-macam. Gedemer kan menjelaskan macam-macam kecerdasan. Ada si A itu pinter soal punya kecerdasan linguistik, tapi si B itu nggak punya kecerdasan linguistik yang bagus, tapi punya kecerdasan kinestesia yang baik. Tapi si C mempunyai kecerdasan kecerdasan logika yang baik. Seperti kalau belajar matematika dan sains itu cepat sekali. Tapi ada si D itu, dia itu punya kecerdasan sosial gitu, yang baik gitu. Tapi dia lemah pada kecerdasan estetika, kinestesia, kemudian kecerdasan numerik gitu yang lemah gitu. Jadi itu bisa jadi bahwa kan kadang anak itu kalau belajar soal-soal yang berkaitan dengan sosial itu kan ilmu sosial itu kan kadang-kadang kan susah gitu. Itu karena faktor potensi yang dimiliki, yaitu kecerdasan yang dimiliki gitu. Jadi intinya adalah, tapi kalau misalnya anak itu punya kecerdasan sosial yang baik gitu atau normal gitu, ya tidak mengalami hambatan mental, psikologi ataupun sosial gitu. Nah itu bisa jadi ya karena tadi gurune gak entos ngulang gitu. Pemilihan strategi pembelajarannya yang enggak tepat. Kemudian caranya mengorkestrasi atau manajemen pengelolaan kelasnya yang tidak tepat, itu kan bisa jadi. Atau mungkin gurunya itu salah memilih
media dan seterusnya itu begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Imam, kapan waktu yang tepat anak ini mendapatkan pendidikan yang formal? Benarkah itu kelas TK, PAUD, SD kelas 1 atau ketika kapan? Jadi ketika anak itu sudah mempunyai kematangan psikologi. Jadi jawabnya di situ. Tapi tidak menentu kapan. Umur tidak berpengaruh. Jadi karena setiap manusia itu mempunyai hukum perkembangan yang berbeda. Kadangkala anak usia 6 tahun itu sudah siap untuk masuk sekolah SD. Tapi ada kalanya usia 6 tahun itu belum siap. Gitu. Ada kalanya 5,5 atau 5,8, 5 tahun 8 bulan itu anak sudah siap masuk ke SD. Tapi kadangkala ada anak yang belum siap. Itu karena apa pengaruhnya? Karena setiap individu mempunyai hukum perkembangan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanyakan kapan tepatnya, ya ketika sudah siap. Usia kematangannya itu pas gitu. Tidak dipaksakan. Tapi beberapa orang tua masih memaksakan anaknya 5 tahun atau 6 tahun untuk masuk ke SD, padahal kalau secara psikologi belum siap begitu. Ya itu soal karena literasi orang tua yang terbatas. Dia tidak memahami bahwa setiap anak itu mempunyai hukum perkembangan yang berbeda, mempunyai tempo perkembangan yang berbeda, mempunyai kematangan yang berbeda. Disitulah pentingnya komunikasi orang tua dengan konselor atau apa itu petugas BP gitu. Sama psikologi begitu. Psikolog gitu itu konsultasinya di situ, atau dengan gurunya atau dengan petugas BP-nya atau dengan psikolog dan seterusnya, sehingga ketika menyekolahkan anaknya itu adalah dalam satu kondisi yang tepat waktunya gitu. Terus kalau benar kata Pak Imam, berarti orang tua itu penting dan berperan penting. Berarti di sini siapa saja yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ya, itu, orang tua, gitu. Ya hukum apa itu Ki Hajar Dewantara itu kan sudah jelas bahwa keberhasilan pendidikan itu tergantung pada 3 hal, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat gitu. Sekolah dalam hal ini ya termasuk pemerintah kan gitu. Jadi sekolah dalam hal ini termasuk government gitu. Jadi sekolah, orang tua, dan masyarakat gitu. Nah, berarti untuk model-model pendekatan, metode dan media ini juga berpengaruh kepada perkembangan atau kesulitan belajar siswa, ya, Pak? Berpengaruh. Semuanya. Iya, berpengaruh pada satu keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran gitu. Jadi kalau misal kurang inovatif atau kurang variatif, itu ya pasti yang mempersulit perkembangan siswa. Tapi guru kadang tidak merasa itu, tidak bahwa menentukan tingkat keberhasilan gitu. Menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran dan proses pendidikan gitu. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Kalau menurut Pak Imam, cocokkah jika siswa kelas 2 ini sudah dikenalkan komputer?
Dan anak kita itu kan memang sudah termasuk generasi Z ya. Jadi anak-anak itu dia itu belajar dari lingkungan di sekitarnya, di keluarganya, orang tuanya itu mau sudah memegang HP, sudah bekerja di atas komputer, gitu. Dan dia kan bisa belajar dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, gitu. Jadi anak-anak itu memang sekarang ini tingkat penguasaannya, tingkat pengalaman empiriknya, tingkat pemahamannya terhadap sesuatu ilmu itu lebih cepat karena perkembangan kebudayaan yang begitu sangat cepat gitu. Nah kalau setiap hari itu dia itu seringkali melihat orang tuanya bekerja di atas laptop atau komputer atau mengoperasionalkan HP, ya mau nggak mau orang anak itu kan ya mempunyai mencoba gitu atau ingin mengetahui, karena setiap anak pada hakikatnya itu rasa ingin tahunya sangat cukup besar gitu. Jadi soal ketepatannya ya tepat-tepat saja. Tidak tepat kalau misalnya tidak didampingi dengan bijaksana. Intinya kalau dia belajar sendiri, maksudnya utak-utak sendiri itu nggak masalah, asalkan itu harus didampingi. Kalau sudah anak itu sudah mengenal laptop, sudah mengenal HP, ya. Kalau HP sih sebenarnya saya tidak merekomendasi gitu. Justru komputer. Komputer yang besar itu apa itu atau laptop itu. Sehingga kalau HP saya memang tidak merekomendasikan kepada anak gitu. PC, Pak. Ya, komputer yang yang PC itu yang gede itu ya, atau laptop itu. Jadi itu kalau sudah anak mau tertarik untuk belajar itu, ya mau nggak mau orang tua harus mendampingi. Supaya apa? Supaya dia itu tidak ada yang mengarahkan, ada yang mengontrol. Apalagi kalau misalnya anak-anak sekarang kelas 2 itu sudah akrab dengan internet gitu. Yang dibuka kan bisa macam-macam gitu. Makanya orang tua bisa memproteksi laptopnya atau memproteksi komputernya, situs-situs yang mungkin membahayakan anak gitu, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu tidak mendidik bagi perkembangan anak, itu sudah harus diproteksi gitu. Dan yang terpenting adalah proses pendampingan anak itu oleh orang tua gitu. Tapi kalau HP memang saya tidak merekomendasi gitu. Mengapa demikian? Ya anak-anak itu menurut saya itu baru boleh memegang HP itu kalau sudah usia 17 tahun ke atas lah gitu. Di negara-negara yang maju, negara-negara yang kebudayaannya baik itu justru anak-anak itu enggak dipegangi tidak dikenalkan oleh HP. Meskipun dia itu merengek-rengek nggak mungkin akan dituruti gitu. Tapi kalau misalnya dia belajar teknologi lewat internet pakai laptop PC yang gede, itu bisa difasilitasi karena orang tua bisa mengontrol secara mudah. Tapi kalau HP kan nggak, susah untuk mengontrolnya gitu. Nah di sini kalau menurut Pak Imam ada beberapa penyebab siswa ini perkembangan teknologinya juga ada yang sulit. Kalau menurut Pak Imam? Ya karena kembali lagi pada persoalan bahwa setiap anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda.
tidak semuanya bisa dikatakan bisa sama gitu. Seperti saya sendiri kalau suruh belajar teknologi sains itu ya minta ampun, susah untuk nyandaknya karena saya tidak punya potensi di otak saya itu cerdas dalam hal teknologi, berteknologi gitu. Kemudian ini rencana saya di sini mau melatihkan kelas 2 SD ini media pembelajaran di komputer di ruang IT, tapi game online ini game pelajaran yaitu Word Wall. Jadi materinya 3 tadi, PPKN, matematika dan bahasa Indonesia. Jadi gambar, misalkan sila pertama gambarnya rantai, kemudian dicocokkan begitu. Tapi lewat media komputer, apakah Pak Imam setuju? Permainan. Permainan. Ya nggak masalah. Cuman syaratnya nanti saya buka. Asalkan permainannya itu mendidik. Gitu. Boleh ya. Misalnya permainannya itu mendidik. Batasan mendidik itu yang memang harus jeli kita gitu. Jadi kalau membuat permainan ya tentu saja permainan-permainan yang sangat cerdas, yang mendidik itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya kalau belajar sambil bermain itu akan lebih cepat gitu, untuk menangkapnya gitu. Tapi dengan catatan itu tadi, permainannya adalah syaratnya harus cerdas dan mendidik gitu. Kadang kan ada permainan-permainan yang tidak mendidik gitu. Contohnya tembak-tembakan seperti itu. Itu kan mengajari anak itu berbuat keji gitu. Jadi yang media Word Wall ini game online pendidikan. Jadi sebelumnya anak-anak separuh-separuh, 13 anak jadi sesi 1 sama sesi 2. Kemudian nanti saya bukakan, mereka hanya duduk dan mengerjakan. Kalau sudah selesai, klik OK, silakan keluar ganti yang lain. Jadi sudah disiapkan guru dan pendampingan dengan guru. Iya. Nggak masalah. Menurut saya nggak masalah. Yang berbahaya itu kalau misalnya gamenya itu adalah ada aspek-aspek yang membahayakan, tidak mendidik itu. Yang terakhir Pak Imam, pertanyaan, kalau untuk penilaian apa yang penilaian yang bagus atau yang cocok dan seharusnya dilakukan oleh guru-guru di kelas 2? Ya asesmen ya, saya lebih memilih asesmen bukan penilaian gitu. Asesmen itu lebih luas jadi asesmen itu ya tentu saja ya memang harus dari segala aspek, baik aspek keterampilannya. Kalau anak ya sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi memang PKS itu pengetahuan, keterampilan, sikap itu memang harus terkena semua. Asesmen saya pikir itu. Pilihan ganda begitu. Bentuk soal itu semuanya itu punya kelemahan dan kelebihan gitu loh. Jadi kalau eranya sekarang ini adalah pendidikan itu tuntutannya, era pendidikan abad ke-21 tuntutannya itu anak mempunyai kompetensi berkolaborasi, mempunyai kompetensi berkomunikasi dengan baik, mempunyai kompetensi kritis, kreatif dan punya literasi yang sangat luas ya. Saya pikir lebih baik memilih soal-soal yang mengeksplor gagasan siswa. Berarti HUTS itu syarat harus gitu. Enggak, maksudnya itu bentuk-bentuk uraian itu kan mampu untuk mengeksplorasi gagasan yang ada di kepala siswa gitu loh. Nah kalau misalnya untuk meraih soal-soal yang membangun kekritisan ya, kreatif itu ya memang ya harus hot.
Itu. Di dalam uraian ini bisa dicantumkan otomatis tuntutannya yaitu HOTS gitu Pak, kalau bisa. Ya wajib. Wajib. Kalau tidak ada soal hot itu kan ya nggak akan mencerdaskan. Tidak akan mencerdaskan. Tidak membangun sikap kritis. Gitu. Tidak melatih siswa untuk berpikir secara komprehensif. Ya, tidak mampu mengajak siswa untuk berpikir secara lateral gitu. Jadi hot itu memang syarat gitu. Kalau masalah bentuk soal yang mampu untuk mengeksplorasi gagasan siswa, salah satunya ya uraian. Nah itu, pilihan ganda itu enggak akan itu bisa mampu mengeksplorasi gagasan siswa secara luas gitu. Atau benar salah itu enggak bisa gitu. Jadi kalau saya itu lebih seneng itu soal-soal yang sifatnya itu isai atau uraian gitu. Yang sifatnya bentuknya isai atau uraian tapi hot gitu loh. Ya. Hot sesuai dengan tingkat perkembangan siswa gitu. Bukan hot menurut diri kita gitu. Tapi nanti timbal baliknya bagi yang tidak terbiasa menggunakan HOTS, anak hasil belajarnya juga rendah. Ya pasti. Itu pengaruh, ya pasti. Itu ya pengaruh karena tidak dibiasakan. Gurune nek ngajari nek kayak soal itu kapan, siapa, di mana. Itu kan sifat-sifatnya jawaban-jawaban apalan. Dia tidak pertanyaan-pertanyaannya itu tidak menggiring siswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, seperti mengapa, bagaimana, begitu itu. Jadi kan memang karena sudah seringkali diberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hafalan. Iya, sering sekali. Faktor gurunya termasuk. Iya, faktor gurunya. Kebiasaan. Iya, faktor gurunya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Imam atas ilmunya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Sekian dari saya, langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.